Hidup adalah kesempatan. Saya suka sekali dengan sikap hati dari seorang Paulus. Paulus berkata, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Kalau Bapak Ibu sehat, kita bisa mengerjakan kehidupan, ya, yang bisnis, yang ibu rumah tangga, yang anak sekolah, kita tuh bersyukur. Kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku tidak sia-sia. Nah, ini yang penting. Jangan kita membuat kasih karunia itu menjadi sia-sia. Nanti kita akan jelaskan. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Ini ayat komplit banget, saudara. Paulus menyadari bahwa yang membuat mengerjakan semua, bahkan dia bisa kerja lebih keras dari yang lain, itu adalah kasih karunia, bukan kemampuannya. Paulus ini ternyata orang kaya, saudara. Berawal dari bekerja untuk dirinya, akhirnya dia bisa membiayai teman-teman pelayanannya. Dia membuat kemah tuh, jangan pikir kemah-kemah kecil-kecil kayak pramuka, saudara. Ya, waktu itu kebutuhannya betul-betul dari zaman itu bangsa-bangsa tuh sudah sering ke Yerusalem, ke Israel. Dan Paulus ini sangat kreatif, saudara. Sebelum orang lain mengerjakan, ini saya diceritain Bapak. Orang ini sudah mengerjakan dulu. Sampai akhirnya dia diberkati Tuhan. Dia bisa menghasilkan uang sangat banyak, tapi tidak memperkaya diri. Dia menghidupi pelayanannya. Nah, inilah bisnis yang ditunggu Tuhan di akhir zaman itu akan seperti Paulus. Ya, dia bisnis, dia berhasil. Tapi kalau sudah lihat pelayanannya Paulus itu enggak sedikit loh. Pelayanannya Paulus itu luar biasa. Dia ngomong, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Paulus tidak full timer. Tapi dia bisa bekerja lebih banyak dari semua. Makanya dia ngomong semua itu anugerah. Kasih karunia bukan kemampuannya. Nah, inilah yang dirindukan Tuhan, bangkit Paulus akhir zaman, ya, yang bisa membuat Injil bisa sampai ke ujung bumi. Ini saya jelaskan, saudara. Nomor satu adalah melayani Tuhan. Sebelum melayani pekerjaan Tuhan, saudara harus punya waktu dengan Tuhan, punya saat teduh. Karena apa? Karena Alkitab berkata roh memang penurut tapi daging lemah. Dalam hidup kita selalu ada pilihan, saudara. Ikut yang mana? Gak ada manusia yang mampu. Nah, Tuhan memberikan jalan, yaitu saat teduh. Saya selalu bilang sama anak-anak saya, saudara. Saya bilang, Papa tidak pernah menuntut kamu mesti juara di sekolah. Papa hanya minta tiap hari punya saat teduh. Bangun tidur, jangan yang lain tapi firman. Doa, malam mau tidur kamu evaluasi. Kemarin anak saya di Bandung, dia kesaksian. Dari kecil, dia gak bisa baca Alkitab, saudara. Alkitab bergambar, saya jelasin. Ya, saya gak nuntut yang lain, saudara. Karena buat saya jauh lebih penting kalau anak-anak kita tuh cinta Tuhan. Memang roh penurut tapi daging itu lemah. Cara bagaimana roh kita bisa lebih kuat, saudara mesti punya saat teduh yang baik. Pelayanan itu nomor 2, saudara. Nomor 1 itu saat teduh dengan Tuhan. Ya, supaya jangan jatuh dalam pencobaan. Ini adalah tugas utama gereja. Gereja itu bukan gedung tapi kita manusia. Supaya membuat
manusia seluruh dunia itu jadi murid Tuhan. Baptislah mereka. Ya, ini perintahnya. Tuhan akan menyertai kita pada waktu kita menyadari kita harus mengerjakan bagian kita. Next. Ini saya suka banget saudara dengan ayat ini. Tidak lama sudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota, dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama dengan dia dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Saudara, buat Tuhan tuh latar belakang kita seperti apa gak peduli. Kita banyak salah, kita bisa keliru. Yang penting cepat kita menyadari kesalahan kita. Yohana istri Kusa, bendahara Herodes, Susana, banyak perempuan lain, perempuan itu melayani rombongan itu dengan jawab apa? Jawab Bapak Ibu. Menurut saudara orang-orang ibu-ibu ini, perempuan ini kaya gak? Nah, keliru. Kekayaan mereka bukan disebut mereka kaya. Ternyata kekayaan mereka apa? Kemurahan hati. Kekayaan mereka apa? Kerelaan. Kerelaan mereka apa? Tidak pelit. Kerelaan mereka apa? Mau jadi berkat. Mereka bukan orang-orang kaya, saudara. Makanya orang pikir, oh setelah kaya baru pelayanan menjadi berkat. Enggak, saudara. Kekayaan mereka itu kemurahan hati. Kekayaan mereka rela mau pergi badannya. Pergi pelayanan ke desa-desa. Kemarin saya di Solo, saudara, ketemu 82 tahun. Zaman persekutuan saya pelayanan tahun 82. Ketemu lagi, 82 tahun. Rambutnya sudah putih. Tapi mukanya seger, saya kaget saudara. Sepatunya hak tinggi. Ibu-ibu loh 82 tahun. Masih nginjil ke kota-kota dan ke desa-desa. Nanti fotonya ada saya tunjukin. 82 tahun. Sangat sehat. Tiap pagi dia bilang saya baca Alkitab, doa. Jalan cepet. Hah? Jalan cepet. Iyalah masa jalan alon-alon. Waduh, 82 jalan cepet tuh gak mudah loh saudara. Gantian hari ini pagi jalan, besok senam, besok jalan, besok senam. Tapi saya sambil cerita tentang Tuhan. Nah ini. Makanya dikasih umur panjang. Diberkati. Karena hidup ini adalah. Nah itu dia. Jadi ternyata kekayaan mereka tuh saya pikir mereka kaya raya saudara. Baru kita bisa pelayanan, tidak. Kekayaan mereka adalah hatinya. Kekayaan mereka adalah hidupnya. Kekayaan mereka adalah kerelaannya. Karena banyak orang tidak rela. Begitu hal yang tidak enak gak rela. Ini saudara. 82 tahun. Sepatu hak tinggi ini gak kelihatan. Ya, ini teman saya. Dulu saya ke Solo pelayanan tempat dia. Ini ada suami istri yang kena narkoba tahun 97. Anaknya berantakan karena kena narkoba. Dulu sangat salah satu orang terkaya di Solo. Hancur. Dan mereka waktu COVID sudah hampir meninggal. Ada suara. Kamu pindah tempat. Lepaskan ventilatormu. Gila gak saudara? Biasanya kalau di rumah sakit sudah ventilator meninggal. Ada suara, lepaskan. Jadi dia pindah ke nomor satu-satunya kamar yang kosong nomor 13. Gak ada orang yang berani. Ngerti ya? 13 tuh dianggapnya apa tuh? Loh yo angka sial. Ini Yudi segala pakai, aku tahu gitu kemarin tadi pagi pakai sarung ya. Saudara, Tuhan ngomong pindah.
Terus dia yakini suara Tuhan, dia pindah. Saya bilang, saya lepas ventilatornya, saya cukup pakai oksigen. Sembuh saudara. Terus dia buat persekutuan. Baru 1 tahun lebih. Dan Tuhan pulihkan ekonominya. Ya. Memang dia nggak sekaya seperti dulu. Belum ya. Tapi sekarang dia diberkati, dia punya satu tempat ya lebih gede dari ini buat persekutuan, khusus untuk persekutuan. Ya, luar biasa sekali. Ini kalau Bapak Ibu pernah dengar Profesor Upomo dari Jogja, orang keraton Jogja. Ini adalah menantunya. Anaknya namanya Dr. Danu Tejo. Ya, dokter ahli kandungan kalau nggak salah. Dulu saya tahun 82 sering khotbah di sana. Jadi kemarin ketemu, ini sudah, ini 82, ini 80. Saya kaget sudah. Mereka semua melayani. Ini ke desa-desa untuk memberitakan Injil. Jadi saudara, kalau saudara tidak ngapa-ngapain. Coba kalau saudara bisa lihat punya pegawai, tapi nggak ngapa-ngapain. Kerjanya males-malesan. Wah ini pegawai saya kurang menghasilkan. Dahlah pulang saja. Kan gak enak saudara ya. Lebih baik Tuhan beri saya umur panjang tapi jadi berkat. Yang setuju katakan. Dia kena namanya Alzheimer yang lupa semua. Nama anaknya lupa, pakai pakaian apa lupa. Suaminya lupa. Tapi dia tidak pernah lupa bahwa Yesus mencintai dia. Ini luar biasa saudara. Karena ibu ini kan suaminya kan jauh lebih lama ya, tapi dia Yesus tidak lupa. Yesus tidak lupa di hidupnya. Ya tolong bisa ditampilkan. Hey, can you tell me what your address is? What my address is? Mm-hmm. Okay. What color shirt did you have on yesterday? I don't know. What'd you have for lunch today? Udah makan? Food. Good food. All right. So who is Linda? Linda Do you know Linda? What about Paul? Oh, Paul. itu suaminya. All right. Who is Jesus? well, Jesus is the one who saved me and lives in my heart and will take me home. Quite amazing. Bisa ngerti Bapak Ibu ya. Seorang ibu, ini di gereja saya ada orang suka ngodain. Ibu itu salah sih jawabnya, siapa Linda? Linda itu istrinya Petrus Hadi katanya saudara. Ya, jadi dia lupa semua. Tapi Yesus nama yang ajaib saudara. Selama saudara punya Yesus, saudara bisa mengerjakan banyak hal. Ditanya tentang Yesus dia bisa jawab begitu lengkap. Yang lain dia lupa. Bapak Ibu, ada seorang ibu. Ya. Dulu saya waktu ditawarin ambil S2 saya nggak mau. Malu karena umur saya udah 50 lebih. Terus teman saya bilang, Pak ini ada satu mahasiswi. Umur 60 lebih, mungkin 65 penuh berapa. Saya kaget, yang betul iya. Dan itu membuat saya masuk sudah. Saya malu karena sudah 50 lebih waktu itu. Sudah cerita singkat, kita semua sudah lulus, ibu ini gak pernah lulus. Terakhir ada STT dari Singapura memberi penghargaan kepada dia. Karena dari STT-nya sudah mengusir, sudah ada ibu
Ibu ini tiap bulan bayar uang kuliah. Kenapa nggak lulus saudara? Karena S2, saudara tahu ya berapa S2. Itu kalau ujian kan nggak boleh pegang Alkitab, nggak boleh pegang catatan. Nah dia lupa semua. Kalau pegang Alkitab dia bisa jawab. Dan kalau Alkitab bisa, kalau ditanya sejarah kayak Pak Bambang, ini tahun berapa, abad keberapa, oh dia makin lupa. Jadi dia nggak bisa lulus. STT Singapura memberi dia anugerah sebagai mahasiswi paling setia. Baru keluar saudara, kalau enggak orang metu-metu saudara. Ya sudah bayar kuliah sebenari tapi enggak selesai. Nah yang menarik saudara, saya kemarin diceritain, belum lama, dia datang ke STT, dia bilang boleh enggak saya kesaksian. Dari STT-nya kan bingung, ngomongnya bisa ngalor ngidul nih. Wong dulu ngajar nggak lulus. Ya udahlah, pikirnya rektornya buat hiburan mahasiswi S1. Dia kesaksian saudara, tapi kesaksiannya dengan Alkitab. Nggak boleh lepas. Waduh bagus banget. Nah mahasiswa S1 minta dia ngomong kepada rektornya, disuruh ngajar. Enggak bisa lah. Kan kesaksian bisa, ngajar mana bisa. Coba sekali lagi ditonton saudara sama dosen yang lain. Dia pegang catatan, dia pegang Alkitab. Saudara bagus banget, semua orang kaget. Loh, kan kemarin kamu kenapa gak bisa jawab? Kenapa? Karena saya gak bisa kalau tanpa catatan. Yang menarik saudara, karena dia sudah dengar puluhan dosen, banyak yang terekam tanpa dia sadar. Karena firman kan, firman itu kan Yesus, amin. Itu terekam tanpa dia gak sadar, itu membuat dia bisa mengajar dengan menarik seperti dosen-dosen yang pintar. Ngerti Bapak Ibu ya? Ada orang pintar, belum tentu khotbahnya pintar gitu loh. Membuat orang bingung. Ini dia gak sanggup, tapi dia bisa merekam semua dosen yang jago-jago ngajar, itu merekam ya semua nyampur di sini, membuat dia jadi pintar, menarik untuk cerita. Bapak Ibu yang terjadi? Hanya dia bilang, boleh saya jadi volunteer untuk menguatkan S1. Oh boleh. Rektornya suka, dosennya suka. Saudara tahu apa yang terakhir? Dari STT memberi dia persembahan kasih tiap bulan gaji. Umurnya berapa? 73 tahun. Wanita tua. Jadi berkat untuk mahasiswa. Dosen-dosen yang lain rata-rata 40, 30. Dia 73. Aneh saudara, hari-hari ini saya sering melihat. Kemarin yang ketemu di Bandung juga gitu. Ibu-ibu. Kekayaan mereka, ibu-ibu melayani dengan kekayaan mereka, itu wanita. Dan ini terakhir kesaksian yang saya mau sampaikan, tolong gambarnya tadi. Kita tidak lebih baik dari yang lain. Kalau kita tidak mau dipakai, Tuhan akan pakai yang lain. Saudara, semua yang gak mungkin menjadi mungkin. Kalau saudara tidak terlibat apa-apa, saudara hanya mendengar orang lain. Saya mau ngajak saudara alami Tuhan. Dalam hidupmu, keluargamu, bisnismu, pelayananmu. Tuhan yang ajaib sedang bekerja dengan luar biasa. Amin. Yuk kita bangkit berdiri. Engkau sedang menjamah setiap kami. Engkau sedang membersihkan kami. Engkau sedang memisahkan kami. Kami berdoa untuk jemaat yang ada. Ikat kami dengan tali kasih yang daripadamu. Dimulai mereka dengan Tuhan pribadi.
kedua kami dengan keluarga kami masing-masing. Dan ketiga, ini adalah keluarga besar-Mu Tuhan. Buat gereja ini jadi berkat. Nyata dinikmati oleh masyarakat di kota ini. Dengan doa-doa kami. Dengan perbuatan kami. Kami percaya Engkau akan kirimkan jiwa-jiwa baru. Tuhan akan kirimkan terus sampai tempat ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Penuh dengan jiwa-jiwa yang mau mengerti akan Tuhan. Tidak mau karpe dewe, tapi nurut apa yang Tuhan inginkan. Firman-Nya kuat, rohnya juga kuat. Ada keseimbangan yang bagus. Tolong mampukan dan rekayasa, paksakan kehendak-Mu jadi atas kami. Kami terima berkat yang terbaik. Buka hatimu, saudara, angkat kedua tanganmu. Tuhan sedang pulihkan segala sesuatu. Maka berkat Abraham, Ishak dan Israel melimpah dalam hidupmu. Roh, jiwa, keluarga, tubuh, ekonomimu diberkati dengan melimpah. Supaya kita jadi berkat buat banyak orang. Terimalah berkat ini demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus. Yang menerima dan percaya katakan amin.